Keseharian saya bukan seorang trader atau seorang investor aktif yang dimana saya melakukan jual beli saham dengan time frame yang pendek, itu tidak ya. Jadi kenapa alasannya? Karena memang nggak ada waktu saya untuk melihat perkembangan market dalam durasi harian, itu nggak ada waktu. Ya, jadi yang saya lakukan hanyalah buy and hold saja sampai terjadi perubahan fundamental baru lepas, atau sampai harga sahamnya menyentuh harga wajarnya baru saya lepas. Ya kira-kira seperti itu. Yaitu teknik saya ya. Jadi lebih nyaman nih buat kita-kita yang sibuk ya, dari pagi sampai sore kita ngantor, punya kesibukan seperti itu. Dengan menerapkan apa yang saya terapkan itu nyaman sekali ya, nyaman sekali. Buy and hold, sesimpel itu. Nah, ini sekaligus juga yang ada di dalam tagline kami ya, yang dimana kami di investor ini punya tagline tumbuh dengan tenang. Jadi ada kata-kata dengan tenangnya. Investasi yang baik adalah investasi yang mampu memberikan ketenangan. Kalau kita beli saham, kita masih sering panik, kita masih sering melihat harga saham kita minus 10%, kita deg-degan, bingung apa yang harus kita lakukan. Nah, berarti itu belum benar berarti ya. Belum benar dalam artian belum sampai ke arah investasi dengan tenang ini. Ya, nah, harapan kita adalah dengan teman-teman mengikuti program Value Investing Mastery ini, teman-teman bisa mewujudkan untuk bagaimana caranya menyusun portfolio yang dimana portofolionya itu selalu tumbuh, di sisi lain memberikan ketenangan. Ya, nah itu yang kita harapkan ya, goal kita seperti itu ya. Nah, bagaimana sih tumbuh dengan tenang itu? Ya, kita sekilas ya, balik lagi. Kita harus menemukan dulu nih, sebenarnya kenapa sih kita harus berinvestasi di saham? Pastinya saya yakin ketika mungkin teman-teman join kan ada kuesioner yang teman-teman bisa tulis. Nah, memang pada akhirnya saya saya menarik kesimpulan bahwa rata-rata tujuan kita untuk akhirnya nabung beli saham itu adalah untuk menuju ke tujuan akhir finansial kita. Ya, saya yakin semua setuju ya. Apa sih tujuan akhir finansial kita? Yang pertama pasti kita ingin menikmati masa pensiun dengan berkualitas. Rata-rata orang pensiun biasanya mereka akan istilahnya mendapatkan penghasilan dari pensiun dari kantornya itu jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan saat mereka aktif di kantor. Seperti itu kan ya. Nah, maka akhirnya mereka atau kita, mumpung kita masih aktif di kantor, kita punya penghasilan yang cukup besar, kita sisihkan untuk kita investasi. Ya, yang dimana hasilnya nanti itu bisa memberikan pensiun berkualitas, dalam artian setelah kita pensiun, lifestyle kita tidak berubah menurun. Ya, harapannya seperti itu. Nah, yang kedua pastinya kita menginginkan yang namanya passive income ya, dan passive income ini dari saham ini sangat mungkin sekali ya. Di sini saya ingin mengilustrasikan nih bagaimana sih caranya kita bisa passive income di saham. Ya, karena harapannya dengan kita beli saham ini ya, atau kita belajar, termasuk juga teman-teman sudah invest untuk join di komunitas di investor ini, harapannya atau tujuan kita itu benar-benar kita memang serius untuk membangun aset yang nantinya bisa memberikan passive income kepada kita. Nah, sering kali saya ditanya, gimana sih caranya passive income di saham? Ini hitung-hitungan sederhananya ya. Oke, yang pertama, bagaimana sih cara passive income di saham? Caranya ya kita harus menghitung. Pertama yang kita hitung adalah biaya kebutuhan hidup kita. Ya, anggap saja katakanlah kita bisa istilahnya hidup dengan berkualitas dengan rata-rata pengeluaran 15 juta per bulan. Ya, ini istilahnya 15 juta per bulan, pastinya ini kualitas hidup kita sudah oke lah ya. 15 juta per bulan. Berarti kita dalam 1 tahun membutuhkan dana kira-kira 180 juta per tahun. Misalkan kita cadangkan dengan anggaran tak terduga, anggap saja kebutuhan kita selama 1 tahun itu 250 juta. Oke, 250 juta per tahun. Nah, sekarang bagaimana kita bisa passive income dari saham? Ya mau nggak mau kita harus gedein kelolaan kita. Ya sampai akhirnya kelolaan kita ini bisa membiayai
gaya hidup kita selama 1 tahun. Nah, disitulah passive income kita bisa kita dapatkan ya. Nah, kita hitung-hitungan dulu. Bagaimana jika kelolaan kita mencapai 1 miliar? Kalau kelolaan kita 1 miliar, maka dibutuhkan yield 25-30% per tahun untuk passive income. Karena tadi ya, kebutuhan kita selama 1 tahun kurang lebih 250 juta per tahun. Ya, maka butuhkan yield atau kenaikan portofolio 25-30% per tahun. Ya, kenaikan portonya, kenaikan valuasinya. Oke. Bagaimana jika kita naikkan kelolaan menjadi 2 miliar rupiah? Nah, kalau 2 miliar rupiah, maka dibutuhkan yield yang lebih kecil ya, yield 15-20% per tahun untuk passive income kita. Nah, maka artinya makin gede kelolaan, maka makin kecil pula yield yang dibutuhkan untuk kita bisa menikmati passive income. Seperti itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana menuju ke 2 miliar rupiah ini kan ya. Nah, 2 miliar rupiah ini mau tidak mau ya kita harus nabung ya, mau nggak mau harus nabung. Jadi kita bekerja, kita sisihkan sebagian penghasilan kita untuk kita masukkan ke instrumen investasi ya, salah satunya saham ataupun instrumen yang lain ya, sampai akhirnya ya kelolaan kita sampai 2 miliar. Nah, ini mau nggak mau harus dengan cara menabung. Jadi kalau saya ditanya, saya punya dana 100 juta, gimana caranya dapat 100 juta ini menjadi 1 miliar dalam 2 atau 3 tahun ke depan tanpa harus menabung? Saya jawab susah sekali gitu ya, susah sekali. Ya, jadi saham ini bukan instrumen untuk istilahnya ingin kaya dengan cepat, itu nggak bisa ya. Kita ingin kaya dengan cepat dari saham tidak bisa. Jadi mau nggak mau harus menabung. Ya, sambil kita menabung, sambil kita istilahnya pilih saham-saham yang itu bisa menjadi saham pemenang. Nah, disitulah nanti nggak kerasa tiba-tiba kita akan menyentuh 1 miliar, 2 miliar itu tiba-tiba aja nggak kerasa gitu ya. Jadi yang penting adalah teman-teman harus nabung. Ya, nabung, hidup hemat dulu ya, seperti Pak Loh Keng Hong ya. Jadi beliau dari pegawai bank akhirnya sampai jadi triliuner seperti ini adalah hidup hemat gitu ya. Dapat gaji, tabung, hidup hemat. Hidup hemat, jangan berfoya-foya dulu, hindari konsumsi-konsumsi yang tidak perlu. Ya, bedakan kebutuhan dan keinginan ya, dan di situ selalu nabung, suatu saat pasti nyampe itu 1 miliar atau 2 miliar. Pertama, pasti nyampe ya. Di samping kita nabung, kita juga perlu belajar saham, bagaimana kita bisa istilahnya menemukan saham-saham yang berpotensi. Ya, harapannya seperti itu.